Jadi di Stad Batavia itu di awal abad 20 sudah diatur. Wahai kamu, engkau siapapun yang ngamen di sini silahkan ngamen. Tapi engkau pertama-tama ngamen kudu sesuai dengan pakem. Kalau pakem ondel-ondel tuh dia sepasang. Kagak mungkin dia sendiri. Kalau sendiri itu equilibriumnya rusak, malah rusak. Nggak seimbang tuh. Nggak seimbang, sengkle. Miringnya ke kiri ya, terus tuh. Sengkle dia. Jadi dia jalannya miring ke kiri. Iya, miring. Jadi. Kalau mereka melanggar dari itu semua, dia akan kena rules and order. Namanya kalau sekarang tuh tibum. Zaman dulu tuh rules and order itu pasal yang paling mengerikan itu loh pasal karet namanya Hardzai Artikelen kalau bahasa Belanda. Apa hukumannya? Ya, hukum ya dia diambil, nanti dia harus bayar kalau dia mau memanfaatkan lagi dia bayar dendanya lebih besar dari dia harus membayar lapak ketika dia ngamen. Oh jadi ondel-ondelnya disita. Ondel-ondelnya disita. Lah orang yang di dalamnya ikut kesita juga. Apa dikeluarin dulu? ntar disita. Weh, gue masih di dalam, ditinggal sama temen-temennya. Ya bisa begitu kali ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Markum pakai sendal jepit, Bang Maman ketimpuk bata. Assalamualaikum, saya David, pria idaman warga Jakarta. Asik. Halo, apa kabar warga Jakarta dan seluruh penikmat budaya Nusantara? Selamat datang di Podcast Budaya dari Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Tempat kita ngobrolin seni, sejarah, dan identitas kota yang kita cintai ini. Dengan cara yang santai namun tetap berbobot. Saya David Nurbianto bakal nemenin sobat budaya semua dalam perbincangan yang agak unik. Kali ini karena kita akan bahas satu ikon kota Jakarta yang udah akrab banget di kehidupan warga Jakarta. Tapi belakangan lagi muncul nih banyak pertanyaan dan bahkan kontroversi. Sebelum saya kasih pantun dulu nih ya. Sarapan bubur di pagi hari. Dimakan hangat di bawah mentari. Ondel-ondel bukan sekedar tari, tapi simbol luhur budaya Betawi. Mantap! Dengan tema kali ini kita akan membahas ondel-ondel dilarang ngamen. Nah, kenapa dilarang? Karena ini bukan cuman soal boleh atau enggak, tapi soal makna, soal identitas. Soal batas antara pelestarian budaya dan penggunaan simbol budaya untuk kebutuhan ekonomi. Nah, pertanyaannya, ini bentuk pelestarian atau malah pergeseran makna? Untuk menjawab itu, kita udah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Engkong paling ganteng di seantero jagat raya katanya. Ini adalah pelestari budaya Betawi dari Lembaga Kebudayaan Betawi. Beliau adalah ayah saya nih, peneliti, penggiat kebudayaan Betawi. Langsung aja kita sambut Bang Yahya Andi Saputra. Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama tak jumpa Ayah, mohon maaf ini dari anakmu yang durhaka ini. Sudah lama tidak. Biasanya tuh kalau anak Betawi itu sama engkongnya paling kagak. Ya kalau dia malas banget datang setahun sekali. Itu kalau pas bulan puasa ya. Dia namanya disebut nyorog. Gitu ya, jadi nyorog datang lah sekali-kali. Ini kita udah mata kita panjang, ngarep mana kita punya anak nih ya. Iya. Gitu. Ya, udah sewindu Ayah kita tidak bertemu. Ntar dari sini saya ke rumah Ayah bawain kecapi. Nyarinya di mana itu ya kecapi, masih ada kagak ya? Ya kecapi mau kecapi mau ke Bembem mau ke Wini terserah dah, yang penting kelihatan, kita lihat wah jogroggannya ada nih, kita punya tetangga dia itu masih masih ada beredar kan begitu. Ya udah ntar. Bukan lantaran tentengan yang kita harapin, tapi jogroggannya. Nah itu kalau orang dulu bilang kita udah kangen banget sama ngeliat mata hidungnya gitu kira-kira begitu. Yang penting hadir ya Ayah ya. Hadir. Nah kita bakal ngomongin bukan isu sih ini ya. Saya manggilnya Ayah aja ini karena sapaan akrab
saya nih sama Ayah Yahya nih. Sesuatu yang sering banget diobrolin bukannya dari dulu juga ya. Ya udah lama juga nih jadi omongan sampai sekarang juga masih terjadi masalahnya. Jadi diomongin terus nih Ayah soal kebudayaan Betawi yang satu ini yang jadi ikon budaya Jakarta nih. Ondel-ondel yang dipakai ngamen Ayah. Mungkin kalau di Jakarta sendiri sudah ada perdanya yang melarang. Tapi di daerah-daerah penyangga seperti Tangerang, Bekasi, Depok dan sekitarnya masih sering Ayah. Apalagi saya di Tangsel, di Ciputat, saban hari kayaknya kepapasan mulu tuh. Iya. Nah menurut Ayah gimana sih tuh soal larangan ondel-ondel dipakai ngamen ini? Jadi kudu kita longok dari banyak hal. Paling enggak kalau dari saya sih, saya mantun dulu dong. Boleh? Boleh nggak? Ya boleh, mas saya kagak. Begini pantunnya buat semua saudara-saudaraku yang pada nyaksiin ini siniar ya. Ke Pondok Labu ada keramat. Keramat tua pakai kelambu. Saudara-saudaraku yang nonton dimanapun berada, salam sehat dan sejahtera selalu. Cakep. Saya balas pantunnya boleh? Iya boleh. Jangan lupa hari kemarin. Cakep. Di mana aja kita harus berbakti. Cakep. Kalau Ayah ngelihat saya keren, saya pakai baju dari Sandar Sakti. Iya. Baru kali ini saya pakai baju pangsi, kayaknya jejak banget ini. Iya, yang ente pakai itu ya Fit ya, itu memang salah satu busana Betawi, tapi ada dua model ya. Model jepret, model kampret. Kalau yang ente pakai itu sebetulnya nggak pakai kancing ya. Dia kalau yang model jepret itu di sini. Tiga kancing tutup dan dia punya kopelnya di luar. Kalau itu kan kalau yang kebuka model begitu tuh nggak pakai kancing sebetulnya itu namanya kampret. Bukan karena yang makan mukanya kayak kampret. Bukan kayak kampret ya. Kampret itu kan kalong ya, suka makan buah-buahan tuh kalau malam tuh codot. Kalau kata orang dulu mah codot. Ya lanjut aja tuh soal ondel-ondel. Jadi begini si ondel-ondel itu kan dia itu barang lama. Di kita itu paling enggak dia itu ketika terjadi terjadi masa lalu itu pada masa Hindu itu kan kita di masyarakat kita itu masyarakat terutama pada masyarakat agraris gitu ya, masyarakat pertanian. Nah, itu kan ada upacara namanya baritan. Baritan itu baritan itu upacara sedekah bumi. Dan dia menjadi pendukung penting media utama untuk ngarak yang namanya nanti kalau sedekah bumi baritan itu kita nenggel 5 ekor kebo itu palanya cara dulu ya, kemudian diarak ditanam ke beberapa tempat. Nah itu salah satu yang mengarak dia itu adalah ondel-ondel. Dan si ondel-ondel itu sebetulnya nama baru, nama abad 20. Nama sebelumnya itu adalah barongan atau barungan. Nah, barungan atau barongan ini nggak ada kaitannya dengan barongsai sama barong yang ada di Bali. Barong itu bahasa Betawi arkais yang artinya rombongan. Jadi kalau kita misalnya pergi ke Betawi rada sonoan dikit, di kampung ente lah, wah itu sebarung tuh, serombongan gitu. Barungan itu artinya. Jadi dia melakukan aktivitasnya dalam banyak hal, baik untuk ritual, baik untuk sekedar, kalau zaman dulu kan setiap kesenian itu disebut oleh para filsuf kita masa lalu itu kan dengan sebutan dulce et utile. Jadi bahasa Latin itu, jadi sesuatu yang memberi kita kegirangan. Kita girang selalu kalau ada dia, dan juga dia memberikan edukasi kepada kita. Jadi dulce et utile itu. Jadi dia melakukan aktivitasnya di luar ruangan secara rombongan. Itulah kemudian makanya dia bahasanya itu dulu disebut barongan bahasa Betawi arkais ya, bahasa Betawi klasik. Nah yang pertama kali jadiin tuh nama jadi ondel-ondel itu kemudian baru masuk abad 20. Jadi buku-buku yang saya baca, misalnya salah satu buku yang berjudul Kehidupan di Jawa Tempo dulu, yang nulis itu buku namanya Olivier Johannes Rapp. Di situ dia mengumpulkan artefak-artefak atau foto-foto masa lalu yang dijadikan sebagai postcard, kartu pos. Jadi dia mendapatkan satu kartu pos yang bergambar barongan. Dan saat itu sudah disebut namanya ondel-ondel.
Dan ondel-ondel itu pun itu bahasa Betawi arkais juga. Ondel-ondel itu bahasa Betawi lama yang artinya lincah dan fleksibel. Jadi kalau dia berada di jalanan, dia tuh nggak ngejelek begitu aja kayak tiang listrik. Tetapi bagaimana dia lincah menari-nari, kemudian dia juga fleksibel, dia bisa muter ke sini, muter ke sono. Pokoknya bagaimana cara dia itu mengungkapkan, memberikan memberikan hiburan kepada masyarakat sehingga masyarakat itu menjadi girang. Iya, menjadi bisa happy. jingkrak-jingkrak kecuali salto nggak bisa be. Ya, kecuali salto. Karena tangannya di dalam. Salto dia bagaimana urusannya dia tuh begitu. Jadi kira-kira gitu. Nah, jadi dia baru pada abad 20 berubah namanya menjadi ondel-ondel. Kita kagak tahu siapa yang ngasih nama itu. Yang jelas masyarakat kemudian mengenal dia sebagai ondel-ondel. Jadi nggak ada tanggal lahirnya sebetulnya. Kalau kita lihat tanggal lahir segini, David Nurbianto, tanggal lahir di Tangerang Selatan, begini. Kita ada begitu. Tapi itu yang namanya kesenian tradisional itu senantiasa seperti itu. Jadi dia memang anonim, nggak ada yang tahu. Dia sudah menjadi domain publik dan publik siapapun boleh memanfaatkan keberadaan dia sepanjang memang sesuai dengan urusan kepakeman gitu ya. Jadi ondel-ondel itu kita harus lihat sebagai sesuatu yang sudah berumur cukup lama dan sudah dimanfaatkan oleh masyarakat kita dalam berbagai fungsi dan berbagai perannya di tengah-tengah masyarakat kita gitu. Iya, jadi bukan sekedar barang yang ngejogrok doang be, ada nilai sejarahnya, ada nilai budayanya gitu. Be. Iya, jelas setiap sesuatu tentu dia memiliki latar belakang sejarah. Historical daripada dia itu ya selalu seperti itu. Dan memang kalau dia nggak mungkin tiba-tiba nongol kalau dia nggak punya fungsi di tengah-tengah masyarakat. Kalau buku yang saya baca yang tadi itu yang ditulis oleh Olivier Johannes Rapp itu, si ondel-ondel itu, si barongan itu kan dia sepasang Laki bini. itu dia mensimbolkan bahwa ada kita orang laki, ada pasangan yang kita demen, yang hidungnya mancung serundang itu, yang cantik itu, yang kita puja-puja. Ada kita laki-laki, ada perempuan. Ada siang hari ketika kita beraktivitas, ada malam hari ketika kita tidur-tidur. Ada kita yang maha lemah, ada yang maha kuasa, yang kita kenal sebagai Allah Subhanahu Wa Taala dan Tuhan yang Maha Esa. Kalau Sang Hyang Widi orang-orang dulu bilang begitu. Jadi simbol seperti itu. Jadi equilibrium, keseimbangan. Kita hidup ini, wahai David, wahai saudara kita harus seimbang. Kagak mungkin kita bisa hidup di dalam kamar kita sendirian. Kita kagak mungkin hidup di tengah-tengah hutan. Di tengah hutan pun kita akan berkawan dengan macam-macam makhluk yang ada di sana, baik yang kelihatan maupun nggak kelihatan. Kan begitu. Jadi kita senantiasa equilibrium, keseimbangan. Jadi keseimbangan itu yang harus kita pelihara, dan pesan keseimbangan itu, dan yang di buku itu juga pesan keseimbangan dan pesan ada bahasa Belanda menurut si Olivier itu menulis Poppen om Gestin te Perjagen. Jadi sepasang boneka besar yang berfungsi sebagai penolak bala, pengusir energi negatif yang mengancam kawasan atau kampung atau apalah yang kira-kira mereka ancam. Jadi itu dua pesan itu yang memang harus kita pahamin benar dari kondisi si ikon kebudayaan Betawi ini. Iya, jadi itu adalah gambaran bagaimana teman-teman semua di Jakarta maupun di sekitarnya yang melihat ondel-ondel bukan sekedar cuman barang arak-arakan atau patung yang diarak istilahnya. Ini ada nilai sejarah, ada bukti sejarah, ada literasi sejarah yang dimana menggambarkan ondel-ondel itu sebagai sebuah alat kebudayaan dari Ayah Yahya nih. Nah, tanggapan Ayah Yahya nih soal pernyataan dari Pak Wagub Bang Dul Rano Karno soal larangan ondel-ondel untuk ngamen di jalanan itu gimana? Begini, kalau urusan mengamen itu kita kudu tinjau, kita kudu longok dari tadi kan di awal sudah saya bilang harus banyak hal kita lihat dia. Jadi kalau kita melihat aktiviti dari kawan-kawan kita yang mengamen itu, kita lihat ada dua hal. Ada dua yang paling dasar itu harus kita lihat ada dua kelompok. Kelompok yang seniman, benar-benar seniman ondel-ondel. Yang nomor duanya adalah oknum atau siapapun yang memanfaatkan ondel-ondel. Lagian ya David ya, dan saudara-saudaraku dimanapun engkau berada yang menyaksikan ini, itu ngamen itu
dari dulu udah menjadi pakaian yang dipakai oleh semua jenis kesenian tradisional. Karena ngamen itu salah satu upaya dari kesenian tradisional untuk menghidupin dirinya, untuk ngerawatin dia punya diri, untuk tetap ngurusin dia punya kearifan lokal. Jadi kalau masa lalu itu ketika kampung kita di Betawi itu diserbu oleh wabah virus yang mengerikan itu, zaman dulu itu biasanya virus yang mengerikan itu kalau kemarin tuh ada Bapak Covid ya, Bapak yang Covid. setahun kita nggak boleh ngapa-ngapain. Nah dulu itu ada penyakit virus yang ditakutin oleh masyarakat kita, terutama anak-anak perawan kita ya. Itu misalnya ada muntah berak-berak, ada cacar air, ada gagal panen, ada hama wereng segala macam. Itu sesuatu yang benar-benar diantisipasi dengan baik oleh bapak-bapak kita, engkong-engkong kita zaman dulu. Kalau ada indikasi kepada si cacar air, karena begini, cacar air itu Pit ya, kalau telat ditanganin, itu anak perawan yang kita demen, hidungnya mancung, mulus, cakep. Kemudian dia kena cacar air, kemudian cacar air itu nggak diobatin, maka mukanya jadi berubah, jadi jelek. Nah itu yang ditakutin. Oleh karena itu buru-buru lah itu untuk menangkal itu semua. Dipanggil grup atau si barongan itu untuk upacara ngukup namanya. Kalau ngukup itu kalau kayak sekarang itu ya itulah tahlilan gitu ya. Dipasangin ada kemenyan, ada kopi pahit, kopi manis, ada pisang, ada kue ini segala macam. Ada donat enggak kalau sekarang? Kalau sekarang tambah donat kali Be. Ya, mungkin ada kali ya, dulu kan ada kue-kue yang model begitu. Ya dulu mah dodol uli rengkambang kali ya. Iya, ada kue cincin, kemudian nah itu yang nanti diarak sejauh-jauhnya. Nah buru-buru dah. Begitu juga kalau nanti dia melihat bahwa ada kemungkinan ini gagal panen tuh, ada wereng, ada tikus, ada burung emprit, itu buru-buru melakukan itu. Nah itu jadi dua orang yang ini adalah melakukan ngamen dari zaman dulu. Bahkan dalam buku yang ditulis oleh Mona Lohanda misalnya, para pembesar mengatur Batavia. Jadi di Stad Batavia itu di awal abad 20 sudah diatur. Wahai engkau siapapun yang ngamen di sini silahkan ngamen. Tapi engkau pertama-tama ngamen kudu sesuai dengan pakem. Kalau pakem ondel-ondel tuh dia sepasang. Kagak mungkin dia sendiri. Kalau sendiri itu equilibriumnya rusak, malah rusak. Nggak seimbang tuh. Nggak seimbang, sengkle. Miringnya ke kiri terus tuh. Sengkle dia. Jadi dia jalannya miring ke kiri. Iya, miring tuh jadi. Nah, kemudian musik hidup seragam, terus kemudian ditetapkan lokalisasinya. Hari apa nggak boleh, jam berapa nggak boleh. Jadi zaman dulu itu tertib seperti itu karena memang di tahun awal-awal abad 20-an itu tahun 1920-an itu kemudian dikeluarkan peraturan-peraturan dan mereka juga disilahkan. Pokoknya dipersilahkan engkau ngamen di pinggiran stasiun, di dekat pasar, malah dibikin ruang-ruang tersendiri. Nah, karena tujuannya mereka juga kalau cara sekarang tuh dapat PAD, pendapatan asli daerah gitu ya. Kalau jadi dulu bayar pajak dia, bayar belasting. Kalau mereka melanggar dari itu semua, dia akan kena rules and order. Namanya kalau sekarang tuh tibum. Zaman dulu tuh rules and order itu pasal yang paling mengerikan itu loh pasal karet namanya. Hardzai artikelen kalau bahasa Belanda. Apa hukumannya? Hukumnya ya dia diambil, nanti dia harus bayar. Kalau dia mau memanfaatkan lagi, dia bayar dendanya lebih besar dari dia harus membayar lapak ketika dia ngamen. Oh jadi ondel-ondelnya disita. Ondel-ondelnya disita. Lah orang yang di dalamnya ikut kesita juga. Apa dikeluarin dulu? ntar disita. Weh gue masih di dalam, ditinggal sama temen-temennya. Ya bisa begitu kali ya. Iya. Oh jadi beneran dulu emang bener-bener aturannya ketat ya, pengawasannya ketat. Jadi bukan sembarang. Iya bukan. Ya, kalau yang saya tangkap berarti konsep ngamen keliling ya emang udah sesuai. Udah dari dulu. Itu bukan hanya dalam grup yang kecil, bahkan topeng, wayang kulit itu mereka ngamen.
Mereka ngamen jadi emang udah diatur dia. Nah, ini orang yang harus kita apresiasi, kita hormati sebagai seniman yang memang bertujuan itu. Bertujuan adalah mengedukasi masyarakat, kemudian dia juga ngasih hiburan kepada masyarakat. Dia tahu tata tertib, kalau sekarang Tibum itu dia tahu, dia nggak mencelakakan dirinya, dia nggak sembarangan ngamen dengan kamen yang sendiri itu. Kemudian ada laki bini dorong-dorong itu yang ondel-ondelnya di mana, musiknya di mana. Wah, itu berpisah tuh, main jauh-jauhan itu. Kadang saya lihat ada ondel-ondelnya di Ciputat, itu musiknya di Parung. Ini kayaknya ketinggalannya jauh banget. Nah, berarti itu yang benar. Nah, itu yang benar, ini yang benar ya, karena dia sesuai pakem. Betul, sesuai pakem. Ini yang harus kita apresiasi. Ini adalah oknum yang memanfaatkan bahwa ada celah di situ. Oh, ini Bang ya, ondel-ondel nih. Bisa kita pakai buat begini dong. Ya udah, buat nyari duit dong. Nyari duit dong, apalagi nanti kemudian ada tokenya. Toke itu pemilik modal lah gitu ya. Jadi saya siapin dorongan yang udah ada MP3 segala macam, saya sewain mikrolet. Engkau wahai David ngamen sama teman kamu ke sono. Rutenya Pasar Minggu. Ente ke sono ke Kalideres. Ente ke sono ke Tanjung Priok, ke Rawabadak. Ente ke sono ke Depok. Oh gitu. Jadi ada yang nangis tuh Be. Iya. Karena disuruh ke Brazil Be. Ente ke Brazil ngamen. Bukan malah temen dia ke Brazil nonton si Ronaldo. Pulangnya bingung nonton bola. Nah, jadi itu yang memanfaatkan ini. Nah, ini masing-masing orang ini yang harus memang mendapat pembinaan gitu. Jadi ini yang betul-betul melakukan ngamen itu sesuai dengan yang kita harapin. Ya. Nah, yang ini nih yang bermasalah karena dia nggak memperhatikan dia ada di mana. Sampai jam 12 malam, Fit. Itu secara tetangga kita habis kematian, kemudian dia masih lewat masih nggak dimatiin, itu kan memang secara etika nggak bagus, nggak punya adab loh. Kalau kata orang kampung, lu nggak punya adab lo gitu kira-kira. Jadi orang yang memanfaatkan ini yang memang harus lebih diutamakan gitu. Jadi emang rata-rata yang memanfaatkan ondel-ondel untuk nyari duit nih kebanyakan tidak ngerti pakem, akhirnya melanggar sisi budaya dan etika itu, Be ya. Iya. Iya, memang karena dia memang nggak ngerti kan, dia hanya melihat bahwa ada celah untuk survive gitu. Nah, jadi inilah yang memang, tapi ini kan selalu berganti-ganti nih. Yang oknum itu, yang satu sudah sadar, kemudian muncul generasi berikutnya. Itu dari tahun 2005 itu aneh ngikutin dengan tertib tuh ya, Fit ya, dan kawan-kawanku. Saya udah ngikutin, saya tanyain siapa mereka satu-satu, dan memang mereka umumnya kawan-kawan kita yang dari mana-mana itu yang memang memanfaatkan ondel-ondel. Nah, berarti Be, kalau emang muncul terus ibaratnya ya. Muncul terus. Satu berhenti ada lagi. Ya, berarti menjanjikan Be secara ekonomi, Be. Iya jelas dong. Kalau dia nggak menjanjikan, bagaimana dia mau capek-capek keliling kampung? Be pernah tahu nggak dapat berapa itu dia setoran? Yang saya pernah tanya itu ya, mereka kan dimodalin untuk ini, kemudian dikasih modal untuk minum-minum di jalan itu, beli makan. Itu dia kudu setor kepada toke yang masih setor ya. Sekarang kan kemudian dari bos-bos itu, dari toke saya itu, saya minta udah sehari kamu 300. Wah, kalau kamu boleh dapat terserah. Maka itu mereka jadi semakin liar. Semakin diperbolehkan ngamen itu, jadi mereka semakin liar, nggak pulang-pulang. Jadi dia keliling terus sama habis itu dia tapi tetap dia harus setoran 300.000 kepada toke. Nah, sekarang kan banyak permintaan, jadi seniman ondel-ondel pun membikin ondel-ondel semakin banyak yang membikin ondel-ondel itu, dan itu ada yang dibeli, ada yang disewain gitu. Dan sekarang ada yang individu sendiri, ada yang udah punya ondel-ondel sendiri, dan itu mereka ngamen sendiri yang tanpa toke. Jadi itu yang semakin liar lagi. Jadi begitulah kondisi yang terjadi terus menerus. Nah, itu menurut Babe Yahya nih, apa sih yang bikin fungsi itu bergeser nih dari fungsi tadi untuk bebersih kampung, fungsi istilahnya tolak bala dan lain-lain sampai ke fungsi ondel-ondel yang sekarang nih yang dipakai ngamen ini. Zamannya kan juga udah beda, Be. Sekarang juga emang masih ada yang istilahnya ada kampung kena
bala gitu. Iya. Ada ritual ondel-ondel itu sendiri. Iya, itu fungsi harus jelas dulu ya, Anandaku David. Jadi semua kesenian itu sebetulnya dia nggak berubah, ya. Dia nggak berubah. Yang berubah itu adalah pemahaman dari kitanya. Betul. Karena saya kenal ondel-ondel baru, maka saya kenal dia sebagai sesuatu yang diarak-arak begitu. Gitu. Jadi emang ada gap tuh ya, ada gap. Bahkan dari kelompok seniman yang asli sekalipun mereka juga udah nggak banyak yang terjadi gap gitu ya, gap sejarah, gap fungsi, gap segala macam. Yang penting dia taunya ngarak ondel-ondel aja gitu. Ya. Jadi semua ondel-ondel, semua kesenian itu sebetulnya dia masih tetap berada pada posisi dia yang nggak berubah. Yang berubah itu adalah pemahaman kitanya. Jadi engkau David, wah tahu ondel-ondel, tapi nggak tahu duduk cerita bagaimana sampai ondel-ondel itu ada gitu. Jadi itu yang terjadi jarak seperti itu. Nah kemudian memang kemudahan dari pemanfaatan ondel-ondel inilah yang kemudian membuat banyak orang jadi melotot gitu. Wah asik nih. Jadi mereka lalu kemudian memanfaatkan itu kemudahan, kemudian cepetnya. Anak-anak kita itu kan pengennya kalau kita makan itu sebagaimana kita ngeletus cabe. Letus langsung pedes. Iya. Jadi dia nggak mau kalau kata pantun lama itu berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Dia nggak mau melewati proses itu. Letus cabai langsung ayo dia wah gitu. Maunya yang instan. Yang instan. Jadi ini harus diapresiasi. Ini juga harus diadakan pembinaan. Saya katakan dulu kan kita pernah dikumpulin saya Lembaga Kebudayaan Betawi, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan waktu itu masih nyampur, kemudian Dinas Sosial dan Dinas Tibum Pol PP gitu ya. Oh, iya. Nah itu jadi gimana? Kita kasih saran bahwa ada solusi. Solusi kalau di sekolahan itu ada BOS, biaya operasional sekolah. Kalau di sanggar pun ada biaya operasional sanggar ondel-ondel. Waktu itu kita masih ngitung jumlah sanggar itu yang asli nih ya, itu ada 8, 9 sampai 12 lah. Nah itu dikasih stimulan. Untuk mereka girang dikasih stimulan untuk cuci baju, untuk ngerawatin beli perawatan alat-alat musiknya. Kemudian juga mereka sekali waktu berkeliling. Keliling ini kan memang kalau zaman dulu itu kan setiap ada keramaian pasti mereka keluar. Dulu itu keluar pas ada yang disebut dengan Pasar Gambir. Pasar Gambir itu tahun 20-an itu dalam rangka Yarah atau ulang tahun dari Ratu Wilhelmina. Jadi kota Batavia dan kota-kota lain itu pasang bendera 3 warna dan bikin ramai-ramai kedian. Disitulah semakin orang-orang tuh berbaur di situ semakin keket gitu ya. Makin yang ini datang. Jadi ramainya minta ampun. Jadi gitu. Jadi yang ini harus dikasih stimulan seperti itu. Biaya operasional sanggar per bulan. Waktu itu kita katakan ya kalau cuman 5 juta sesanggar, dari 5 juta kali 11 kali 12 itu kan belum seberapa gitu. Yang ini oknum ini yang memanfaatkan itu harus kita kasih kesadaran bahwa wahai engkau ananda-anandaku, engkau ini melakukan ini tapi dampaknya ya kurang bagus dalam pemandangan secara umum gitu ya. Maka engkau ini mari kau kumpul di sini, kita kumpulin, kau dikasih skill tertentu. Di DKI itu kan ya Bang David ya, itu cukup banyak ya arah yang membina anak muda ke situ. Di setiap kecamatan itu ada yang disebut BLK. What is BLK? BLK itu adalah Balai Latihan Kerja. Di situ disiapin semua skill yang dibutuhkan oleh orang-orang urban. Ya dia bisa servis motor, dia bisa servis laptop, dia bisa servis HP, dia bisa bikin t-shirt untuk gambar ondel-ondel, dia bisa dilatih ini, dilatih itu. Jadi itu banyak gitu. Ya jadi anak-anak ini, anak-anak muda terutama, kalau anak-anak yang bapak-bapak yang tua itu dikasih stimulan biar supaya dia berikhtiar lah, berikhtiar punya usaha gitu ya. Nah, tapi memang problem yang ada di sini nih generasi berganti-ganti terus.
Saya mengikutin dari tahun 85, yang 2005 itu, yang 2005 hilang, muncul 2007, hilang, muncul 2009, 2010, 2012, 2000 dan seterusnya. Jadi generasi di sini ganti-ganti terus. Buset, berarti beranak mulu tuh Ya, ondel-ondel ya? yang ini nggak bakalan bisa selesai. Nah, ini yang harus Bapak Gubernur ya yang mengusulkan dia tersinggung dengan ondel-ondel. Dan saya setuju kalau dia tersinggung, bukan saja dia, saya pun tersinggung dengan perbuatan oknum-oknum yang ngamen seperti itu. Iya, intinya untuk ngasih keseimbangan itu Iya. tadi Pak Yahya, kalau untuk nyeimbangin oknum yang Iya. kagak benar. Nah, yang benernya nih kita kasih support gitu ya, Iya. Be ya. Supaya yang hadir di jalanan bukan cuman ondel-ondel yang gak benar. Iya. Tapi yang benernya juga hadir, ngasih pemahaman ke masyarakat. Oh, ternyata ondel-ondel yang benar tuh yang ini. Iya. Yang ini adalah oknum yang hanya karena ketidaktahuan, hanya karena kekurangan paham terhadap pakem, ilmu dan lain sebagainya, akhirnya Dia memanfaatkan. menyalahgunakan fungsi dari ondel-ondel itu sendiri. Nah, program itu tadi terus sampai sekarang Be ya berlangsung ya. Iya, kita berharap nggak bakalan berhenti karena kan ini dia bergulir terus, dia kayak roda berputar ya, kehidupan ini kayak roda berputar. Betul, Jadi, Be. begitu terus, Kadang di atas, ya, kadang di bawah. kadang mental. Kemana tahu udah nggak ketahuan. Kadang di bawah, kadang di bawah banget. Aduh, banget ya begitu. Iya begitu. Ya, tapi Be, ya kan anak-anak itu kadang kan energinya gede Be ya. Ya. Saya juga sering lihat tuh yang pengamen ondel-ondel yang sering keliling juga emang kan melibatkan bocah-bocah anak-anak. Cuman mohon maaf secara etika pakaiannya kucel, Ya. dekil gitu Be. Bukan sekedar lagu tuh ondel-ondel disiram air comberan tuh kayak beneran dia habis kecebur comberan yang ngamen. Karena kakinya dekil banget Be ya. Nah, itu udah ada belum sih Be yang dari situ, dari oknum itu yang istilahnya tadi ada pemberdayaan yang sekarang sudah tobat lah istilahnya, sudah benar-benar diarahkan ke ke arah yang lebih bagus. Itu yang kita harapkan, aksi seperti itu. Jadi mau pidato kayak apapun kalau nggak ada aksi Betul. memberesin itu nggak ada juga dampaknya. Dan akan begitu seperti itu, dan kita jangan semata-mata kita mau mengancam, nggak boleh ini, nggak boleh ini, tapi harus ada kehadiran para pemimpin itu, para ya orang-orang yang peduli lah, mereka harus hadir dan kasih solusi kepada mereka. Kita tahu kehidupan di Jakarta ini kan berat gitu ya, ada yang susah lah, jadi itu harus disadari betul. Jadi jangan semata-mata mengeluarkan, udah banyak ya kawan-kawanku, kita mengeluarkan undang-undang segala macam. Tibum itu juga kalau dipakai udah cukup, sebenarnya udah cukup ya. Udah cukup untuk ketertiban umum itu udah cukup. Yang buang sampah, yang ngamen gitu kan, yang nggak boleh ngasih. Tapi itu kagak ada suaranya, dia itu ompong. Jadi kayak kita punya gigi nih udah ompong. Jadi kira-kira begitu. Jadi itu dimanfaatkan secara betul sehingga masyarakat itu sebetulnya, Davidku tercinta, itu nurut apa kata pemimpinnya. Tapi pemimpin yang betul-betul konsisten, dia berjalan pada aturan-aturannya dan ngasih solusi kepada pihak-pihak tertentu yang mau kita kasih solusi kepadanya. Jadi bukan otot lagi, itu udah ketinggalan zaman ya. Jadi bagaimana kita berpihak kepada dia, kemudian kita jadikan sebagai subjek dan objek yang benar yang ada pada potensi dia. Nanti dari potensi itu dia akan dengan sendirinya sadar. Nah, kita kepengen manusia kota Jakarta yang umurnya udah 500 tahun lebih ini mempunyai kesadaran seperti itu. Mempunyai kesadaran penghormatan kepada dia punya emak. Kalau emak pertama kita itu kan emak yang membrojolin kita. Kita kita kencingin dia kagak marah. Kita berakin dia kagak marah. Emak kita tuh. Kita jam 2 malam kita bangun, dia malah girang. Wah, anakku kencing, wah anakku berak. Nah, begitu juga emak kedua kita tuh emak Jakarta. Tanah ini sudah demikian parah, kalau kita gali dalamnya jangan kita sakitin lagi dia dengan macam-macam problema yang remeh-temeh seperti ini.
Ya, Mari kita sadarin itu Ya, semua. sepakat Beh. Pokoknya sekarang keterlibatan Pemprov, pemerintah, Dinas Kebudayaan juga sudah masif Beh ya. Tinggal gimana kita sebagai masyarakat Jakarta nih kudu melek juga ya, kudu tahu sejarahnya aslinya ondel-ondel bagaimana. Makanya pesan dari saya nih Beh, buat warga Jakarta nih atau sekitarnya yang masih sering lihat pengamen ondel-ondel yang tidak sesuai pakem, begitu dia lewat, setelin video ini. Ya. Kalau perlu pakai sound yang lebih gede dari sound punya dia. Kita tempelin di kupingnya biar dia sadar dan tobat. Iya. Pokoknya ondel-ondel ini milik semua orang, milik bukan hanya warga Jakarta tapi Indonesia secara keseluruhan yang harus kita jaga dan harus kita lestarikan. Terima kasih. Iya, begini ya, David ya. Setiap kesenian itu sebetulnya mempunyai peran dan fungsi masing-masing. Dan kalau fungsi itu menjadi hilang, maka kita kehilangan fungsi itu. Jadi penopang kita atas identitas kita, jadi semakin berkurang. Dan dia semua orang pasti tahu bahwa itu milik kita. Enggak kita stop kalau orang dari Papua mau suka pada dia. Orang ini mau suka pada dia. Semakin orang memahami itu, maka semakin oke sebetulnya untuk menjadi kesenian dan kebudayaan pada umumnya itu David. Dia itu kan menjadi lem ya. Menjadi perekat, menjadi apa namanya? Ya menjadi pengikat tambang kita, menjadi tambang kita. Jadi kalau yang lain-lain memisahkan kita kembali kepada kebudayaan, kepada kesenian kita, maka kita menjadi semakin oke, semakin cair, jadi semakin menyatu kita di situ. Jadi mari kita sama-sama kita pahami bahwa posisi kesenian dan kebudayaan pada umumnya itu adalah menjadi kabel penyambung dari pemahaman kita yang namanya satu kesatuan yang di dalamnya ada macam-macam. Itulah yang orang tua kita dulu udah bilang Bhinneka Tunggal Ika, jadi seperti itu. Jadi multikulturalitas kita di dalam berkesenian itu sebetulnya sama saja dari Sabang sampai Merauke, begitu sifatnya. Cakep. Ya. Pokoknya yang bikin kita masih Indonesia ya budaya kita ini yang kudu kita jaga. Ya. Terima kasih Babe Haji Yahya atas pemaparannya yang sangat luar biasa. Ya. Habis ini kan Babe tadi buru-buru pengen daftar Abang None saya Iya silakan daftar ya. Kalau Abang None model begini bagaimana yang nonenya? Jadi engkongkong lah. Tapi boleh ada pemilihan engkongkong ya? Ya boleh, ntar kita cari nyai-nyai yang cakep juga buat dampingin engkongkong yang ganteng ini. Pembahasan ini mengingatkan kita bahwa ondel-ondel bukan sekedar boneka besar yang menari di jalanan, melainkan simbol sakral yang syarat makna dan sejarah panjang masyarakat Betawi. Larangan ngamen menggunakan ondel-ondel bukan dimaksudkan untuk mematikan kreativitas, tapi justru menjadi alarm agar kita kembali menempatkan budaya di tempat yang layak dan terhormat. Obrolan ini benar-benar ngebuka kita soal bagaimana kita memandang ondel-ondel itu bukan cuma soal hiburan atau tradisi seremonial, tapi juga punya nilai sejarah dan martabat yang harus kita jaga bareng-bareng. Kayak Bang Haji Yahya yang bilang tadi, pelestarian budaya itu nggak cuma dilihat dari tampilan luarnya aja, tapi juga harus pemahaman, penghargaan, dan ruang tempat buat tampil. Jadi soal ondel-ondel dilarang ngamen bukan sekedar larangan, tapi ajakan buat kita semua lebih bijak dan memaknai budaya, bukan sekedar memanfaatkannya untuk kepentingan ekonomi. Mudah-mudahan episode kali ini bisa jadi bahan renungan sekaligus inspirasi, karena kalau bukan kita, siapa lagi yang jaga budaya Betawi? Ayo kita jaga harkat martabat budaya Betawi asli Jakarta. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tetap semangat dan tetap bangga jadi warga Jakarta. Jangan lupa nih buat like, comment, and subscribe juga. Follow akun Instagram Disbud DKI Jakarta @disbudDKI, karena masih banyak cerita menarik, inspiratif, penuh makna, dan tentang seni budaya yang siap kita kupas bareng-bareng di episode berikutnya. Saya David Nurbianto dan Bang Haji Yahya Andi Saputra pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.